Curtis Jones mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah Liverpool dipermalukan PSV Eindhoven dengan skor 1-4 di Anfield pada laga Liga Champions. Kekalahan ini semakin menyakitkan karena The Reds baru saja tumbang 0-3 dari Nottingham Forest di akhir pekan, sehingga harapan untuk bangkit justru sirna di hadapan pendukung sendiri. Jones menyebut hasil tersebut sangat memalukan dan tidak bisa diterima, apalagi melihat buruknya performa tim sepanjang pertandingan. Dalam wawancara seusai laga, ia mengaku sampai kehabisan kata-kata karena rasa marah dan sedih yang bercampur akibat kekalahan telak tersebut. Menurutnya, Liverpool harus segera berbenah karena kekalahan seperti ini tidak seharusnya terjadi. Kylian Mbappe tetap merendah setelah mencetak quadrick yang membawa Real Madrid menang 4-3 atas Olympiakos di Liga Champions 2025-2026. Ia mengaku sangat senang karena ini menjadi quadrick pertamanya di kompetisi tersebut, namun menegaskan bahwa pencapaian itu tidak lepas dari dukungan penuh rekan-rekannya. Mbappe mengatakan bahwa para pemain Madrid memberinya banyak umpan akurat dan menciptakan ruang sehingga ia bisa menuntaskan setiap peluang. Ia merasa beruntung berada di tim dengan kualitas tinggi dan menyebut keberhasilan ini sebagai hasil kerja bersama, bukan semata-mata pencapaian individu. Inter Milan kembali mendapatkan hasil mengecewakan setelah takluk 2-1 dari Atletico Madrid lewat gol menit ke-93. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling menekan sejak awal. Gol awal Julian Alvarez tetap disahkan meski muncul dugaan handball dalam prosesnya. Sementara Inter sempat menyamakan kedudukan lewat Piotr Zielinski. Namun kurangnya konsentrasi di akhir laga membuat mereka kembali kehilangan poin penting. Kekalahan ini makin memperpanjang tren negatif Inter dalam laga-laga besar setelah sebelumnya juga terpeleset di Serie A. Pelatih Inter Christian Cifu mengaku hasil tersebut sangat menyakitkan karena tim datang ke Madrid dengan motivasi tinggi untuk meraih poin penuh. Arsenal kembali menunjukkan kedewasaan dan konsistensi permainan mereka di Liga Champions dengan meraih kemenangan 3-1 atas Bayern Munchen sekaligus memperpanjang rekor sempurna mereka musim ini. Paul Merson menilai hasil ini bukan sekedar 3 poin, tetapi juga penegasan kapasitas Arsenal di level tertinggi, mengingat mereka berhasil menaklukkan Bayern yang memiliki rekam jejak kuat di Eropa. Kemenangan ini menegaskan perkembangan positif tim di bawah arahan Mikel Arteta, sekaligus menunjukkan bahwa Arsenal kini mampu bersaing dengan klub-klub elit Eropa berkat performa yang stabil, strategi matang, dan keyakinan tinggi dari seluruh skuad. Barcelona dikabarkan membidik Pedro Neto sebagai target jangka menengah karena dianggap cocok dengan gaya menyerang mereka dan dapat menambah kedalaman di sektor sayap. Neto juga menjadi pemain penting bagi Chelsea berkat performa stabilnya, kontribusi gol dan assist, serta kemampuan serbaguna yang memungkinkan dia mengisi berbagai posisi saat tim kekurangan opsi. Namun, Chelsea hanya bersedia melepasnya dengan harga minimal 70 juta pound sterling, sementara kondisi finansial Barcelona yang terbatas membuat transfer ini sulit direalisasikan. Selain itu, Chelsea tidak terburu-buru menjualnya karena melihat Neto sebagai aset yang terus berkembang sejak pindah dari Wolverhampton pada 2024. Arsenal meraih kemenangan 3-1 atas Bayern Munchen di Liga Champions, tetapi harus menelan pukulan karena Leandro Trossard mengalami cedera dan ditarik keluar pada menit ke-38, digantikan oleh Noni Madueke. Cedera Trossard menjadi masalah penting bagi Arsenal karena terjadi pada waktu yang kurang ideal, menjelang laga krusial kontra Chelsea pada minggu mendatang. Pertemuan melawan The Blues sangat menentukan posisi di klasemen Premier League, mengingat Arsenal saat ini memimpin klasemen. Sementara Chelsea berada di posisi kedua dan tengah dalam tren positif. Kondisi ini menambah tekanan bagi tim besutan Mikel Arteta untuk menjaga performa, sekaligus menghadapi kekhawatiran atas kebugaran pemain kunci mereka. Chelsea tengah membidik kiper Mike Maignan dari AC Milan memanfaatkan ketidakpastian kontraknya yang belum diperpanjang. Klub menilai pengalaman dan kualitas Maignan di level Eropa akan menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan mereka, terutama dalam proyek jangka panjang di Stamford Bridge. Untuk memuluskan transfer ini, Chelsea mempertimbangkan melepas Philip Jorgensen, kiper muda yang minim kesempatan bermain, sehingga sekaligus membuka ruang finansial dan slot di skuad.
Maignan sendiri terbuka untuk tantangan baru di Premier League dan Chelsea bergerak lebih cepat dibanding Juventus dalam proses pendekatan, menunjukkan keseriusan mereka untuk mendatangkan kiper top yang bisa langsung memberi dampak besar di tim. Manchester United bergerak cepat untuk mendatangkan gelandang Wolverhampton Wanderers Joe Gomez segera setelah bursa transfer Januari dibuka. Klub menilai lini tengah masih membutuhkan sosok gelandang agresif dan dinamis seperti Gomez. Negosiasi awal telah dimulai dengan Wolves yang mematok harga sekitar 50 juta euro, angka yang diyakini United sanggupi karena karakter, kualitas, dan potensi besar pemain. Selain itu, pembicaraan kontrak dengan Gomez diperkirakan tidak akan menjadi kendala, mengingat pemain tertarik untuk melangkah ke level kompetisi yang lebih tinggi. Langkah ini menunjukkan keseriusan setan merah, menjadikan Gomez sebagai salah satu target utama mereka di bursa mendatang. Manchester City tengah menghadapi masa sulit setelah kalah 2 kali berturut-turut, pertama dari Newcastle United di Liga Premier dan kemudian dari Bayer Leverkusen di Liga Champions. Kekalahan ini menurunkan suasana di ruang ganti dan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi tim yang sebelumnya cukup stabil. Pemain berdarah Indonesia, Tijani Renders, yang menjadi salah satu pemain rotasi melawan Leverkusen, berusaha menenangkan rekan-rekannya. Ia menekankan pentingnya tetap tenang, menjaga kepercayaan diri, dan fokus pada pertandingan berikutnya. Sambil optimistis, tim masih memiliki banyak peluang untuk meraih kemenangan musim ini. Manchester United berupaya mendatangkan Elliot Anderson pada bursa musim dingin karena ia dianggap cocok sebagai pengganti Casemiro. Namun rencana itu tertunda karena Nottingham Forest menolak melepasnya di Januari. Forest masih membutuhkan Anderson untuk membantu tim menjauh dari zona degradasi, sehingga mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran apapun di pertengahan musim. Meski begitu, Forest siap membuka peluang pada musim panas, ketika mereka memiliki waktu lebih longgar untuk mencari pengganti. Mereka juga berharap adanya persaingan antar klub peminat agar nilai jual Anderson bisa meningkat dan memberikan keuntungan maksimal bagi klub. Joshua Zirkzee kembali dikabarkan siap hengkang dari Manchester United pada bursa musim dingin. Sejak menit bermainnya menurun tajam setelah kedatangan Benjamin Sesko, Zirkzee disebut tidak lagi merasa nyaman di klub. Ia sempat berniat bertahan karena Sesko mengalami cedera lutut dan diprediksi absen lama, sehingga ada peluang bagi Zirkzee untuk merebut tempat di lini serang. Namun kondisi Sesko rupanya tidak separah yang diperkirakan dan ia bisa kembali sebelum akhir 2025. Situasi itu membuat Zirkzee merasa peluang bermainnya tetap minim, sehingga ia kembali memutuskan untuk mencari klub baru pada Januari. Juventus masih kesulitan di bawah arahan Luciano Spalletti yang baru memimpin 5 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan dan 3 imbang. Tim asal Turin berada di posisi ke-7 klasemen Serie A dengan 20 poin dan tertahan di urutan ke-21 klasemen Liga Champions dengan 6 poin. Meski baru meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Bodo Glimt berkat gol di injury time, Alessandro Del Piero menekankan bahwa Juventus masih perlu menunjukkan karakter dan kegigihan yang lebih besar. Kedatangan Spalletti dinilainya memberi dorongan emosional bagi tim, tetapi Del Piero menegaskan bahwa yang terpenting adalah membuktikannya di lapangan melalui kemenangan penting, terutama di pertandingan di mana tim tidak tampil maksimal. Real Madrid berencana memulangkan gelandang serang Como Nico Paz yang performanya sedang menanjak. Klub memiliki klausul pembelian kembali untuk Paz, namun klausul tersebut tidak berlaku pada bursa transfer Januari, sehingga kepulangannya kemungkinan baru bisa direalisasikan pada bursa berikutnya. Nilai pembelian kembali meningkat tiap tahun, yakni 8 juta euro pada tahun 2025, 9 juta euro pada 2026, dan 10 juta euro pada 2027, dengan Madrid berhak 50% dari hak pemain dan hak menyamai tawaran klub lain. Nico Paz dikabarkan setuju untuk kembali, sementara Presiden Como menegaskan bahwa keputusan akhir tetap ada pada pemain dan klub menghormati kesepakatan awal. AC Milan tengah mempertimbangkan untuk merekrut striker Borussia Dortmund Fabio Silva yang saat ini berusia 23 tahun dan telah tampil 10 kali di semua kompetisi dengan 1 gol. Sang pemain dikabarkan antusias dengan minat Milan, menunjukkan peluang transfer pada bursa Januari mendatang. Nilai Silva sendiri sekitar 28 juta euro yang masih terjangkau bagi klub Italia tersebut.
Rencana perekrutan Silva juga terkait dengan kemungkinan penjualan striker AC Milan lainnya, Santiago Gimenez, yang kabarnya dipatok 30 juta euro dan sudah menarik minat klub Liga Inggris. Kini, keputusan akhir terkait transfer Fabio Silva masih menunggu perkembangan lebih lanjut. AS Roma kini memimpin klasemen Liga Italia dengan 27 poin dari 12 laga, unggul 2 poin dari AC Milan dan Napoli. Meski sebelumnya tak dijagokan jadi juara, performa Roma menunjukkan mereka menjadi penantang serius, terutama berkat pertahanan kokoh yang baru kemasukan 6 gol. Jika dilihat sepanjang tahun kalender 2025, Roma bahkan mengumpulkan 76 poin, unggul 10 poin dari Napoli. Mantan bek Roma, Cafu, menyoroti bahwa tim ibu kota sering diremehkan, namun kontinuitas dan kekuatan Roma terlihat jelas dari statistik mereka. Ia menilai persaingan Scudetto akan ketat, melibatkan beberapa tim bukan hanya 2 kuda, dan menyebut akan senang jika Roma juara karena para suporternya pantas mendapatkannya. Arsenal menang 3-1 atas Bayern Munich di matchday 5 Liga Champions dengan gol dari Timber, Noni Madueke, dan Martinelli, sementara Bayern hanya membalas lewat Carr. Kemenangan ini membuat Arsenal memuncaki klasemen dengan 15 poin dari 5 laga sempurna, memperlihatkan dominasi mereka di grup. Noni Madueke mencetak gol pertamanya di Liga Champions pada menit ke-69, setelah masuk menggantikan Trossard yang cedera. Gol ini menjadi momen penting bagi Madueke untuk membungkam kritik dan menegaskan kontribusinya bagi tim. Ini jadi bukti buat orang-orang yang mengkritik saya, jelasnya kepada TNT Sports. Saya tidak suka disebut tidak bisa melakukan ini itu. Saya penuh percaya diri dan saya selalu membantu tim, tegasnya. Baru-baru ini, Robert Lewandowski menolak tawaran kontrak 18 bulan dari Fenerbahce karena lebih menginginkan kesepakatan berdurasi 2,5 tahun. Pemain Polandia itu dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan klub yang dapat menjamin menit bermain secara rutin. Selain Fenerbahce, beberapa klub Serie A juga dikabarkan tertarik untuk merekrutnya, namun hingga kini belum ada tawaran resmi. Dengan situasi ini, kemungkinan besar Lewandowski akan tetap di Barcelona hingga akhir musim, melanjutkan kompetisinya bersama tim, menjaga performa di lapangan, dan membantu Blaugrana mencapai target-targetnya baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa, sambil menyiapkan opsi terbaik untuk langkah karir berikutnya setelah kontraknya berakhir. Liverpool akan menggelar pertemuan darurat setelah dihajar PSV Eindhoven 4-1 di Liga Champions, menyusul kekalahan 0-3 dari Nottingham Forest beberapa hari sebelumnya. Dengan catatan 10 menang, 1 imbang, dan 9 kalah dari 20 laga, Liverpool kini tercajar di luar 10 besar Premier League dan peringkat 13 Liga Champions dengan 9 poin. Pertemuan darurat ini akan dihadiri CEO Michael Edward dan Direktur Olahraga Richard Hughes, membahas performa buruk tim dan nasib manajer Arne Slot. Slot yang membawa Liverpool juara Premier League musim lalu kini disoroti karena kesulitan menjaga konsistensi tim. Namun ia menanggapi rumor pemecatannya dengan tenang, menegaskan fokusnya tetap pada hal-hal lain selain posisi dirinya. Ex-striker MU, Louis Saha, menilai Lamine Yamal tidak akan mencapai level Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo karena dianggap belum memiliki obsesi, fokus, dan kedisiplinan seperti dua legenda tersebut. Ia menyoroti bahwa performa Yamal mulai menurun halus, sementara isu negatif di luar lapangan serta masalah fisik seperti pubalgia turut mengganggu perkembangannya. Saha memperingatkan bahwa bakat besar Yamal bisa terhambat jika ia tidak segera memperbaiki fokus dan mengurangi distraksi. Ia juga menyarankan Yamal tetap bertahan di Barcelona demi stabilitas karir, dan menilai jalur yang mungkin diambil Yamal lebih mendekati Neymar, meski sangat berbakat tetapi rawan kehilangan konsistensi. Kenan Yıldız dan Juventus sama-sama ingin melanjutkan kerjasama, tetapi negosiasi kontrak baru berjalan lambat. Meski menjadi salah satu pemain terpenting Juventus, Yıldız masih bergaji rendah, sekitar 1,6 juta euro per tahun. Juventus ingin menaikkannya dan mengikatnya dengan kontrak panjang, namun Yıldız meminta sekitar 6 juta euro per tahun, serta kejelasan ambisi klub untuk bersaing di level tertinggi. Faktor perubahan struktur gaji dan keinginannya dihargai sebagai pemain inti ikut mempengaruhi tuntutannya. Meski belum ada kesepakatan, hubungan kedua pihak tetap baik dan diyakini akan menemukan titik temu.
AS Roma meraih kemenangan penting 2-1 atas pemuncak klasemen Liga Eropa, Midtjylland di Stadion Olimpico. Roma membuka keunggulan cepat pada menit ke-7 melalui voli Neil El Sainawi setelah menerima umpan silang Zeki Celik. Meski terus menekan, Roma baru bisa menggandakan skor di menit ke-83 lewat tembakan Stefan El Shaarawy setelah mendapat sodoran Leon Bailey. Midtjylland sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Paulinho pada menit ke-87, tetapi Roma mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Hasil ini membuat Roma naik ke peringkat 14 dengan 9 poin, sementara Midtjylland tetap di puncak dengan 12 poin. Donyell Malen menjadi bintang kemenangan Aston Villa setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Young Boys di Europa League. Ia mencetak gol lewat sundulan setelah umpan Tielemans dan menambah gol kedua menjelang jeda lewat penyelesaian klinis dari umpan Morgan Rogers. 1 golnya di babak kedua dianulir karena offside. Villa yang sempat menurunkan tempo hampir kecolongan ketika Young Boys menekan di akhir laga. Gol Chris Bedia dianulir VAR, namun Young Boys akhirnya memperkecil skor lewat voli Joel Monteiro pada menit ke-90. Villa tepat mempertahankan kemenangan dan naik ke posisi kedua, sementara Young Boys berada di posisi ke-24 dengan 6 poin.